Perekonomian Indonesia menunjukkan kekuatannya di tengah isu resesi dunia tahun 2023. Serangkaian data ekonomi yang dirilis sejak awal bulan menunjukkan Indonesia makin jauh dari kontraksi ekonomi beruntun. Dengan ekonomi yang kuat, Bank Indonesia tentunya punya ruang untuk menaikkan suku bunga yang lebih tinggi. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang belakangan terpuruk, sekaligus menjaga inflasi akan tidak tinggi. Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuannya selama 3 bulan beruntun hingga Oktober lalu dengan total 125 basis poin menjadi 4,75%. Deposit facility menjadi 4% dan lending facility menjadi 5,5%. Kenaikan suku bunga acuan tentunya bisa menggerak suku bunga kredit perbankan lebih tinggi lagi. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan rata-rata suku bunga dasar kredit kepemilikan rumah atau KPR sudah naik 4 basis poin menjadi 8,60% pada Agustus dari 8,57% pada Juli. Perbankan sudah mulai menggerek suku bunga saat BI pertama kali menaikkan suku bunga. Rata-rata suku bunga dasar kredit mikro naik 5 basis poin menjadi 10,51 pada Agustus. Rata-rata suku bunga dasar kredit korporasi meningkat 4 basis poin menjadi 7,94 basis poin pada Agustus. Selain itu, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia terbilang cukup agresif, meski masih jauh ketimbang Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve yang sudah menaikkan 375 basis poin menjadi 3,75% sampai dengan 4% sejak Maret lalu. Kenaikan tersebut membuat imbal hasil obligasi Amerika Serikat melesat naik serta memicu capital outflow dari pasar obligasi Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, sepanjang tahun ini hingga 4 November tercatat capital outflow dari pasar surat berharga negara SBN menjadi 177 triliun. Hal ini ditambah dengan indeks dolar Amerika Serikat yang berada di level tertinggi dalam 20 tahun terakhir, membuat rupiah sepanjang tahun ini melemah sekitar 9%. Sempat menembus ke atas 15.700 per US dollar. Kenaikan suku bunga pun menjadi langkah guna meredam semua efek negatif tersebut. Sejauh ini, kenaikan suku bunga Bank Indonesia belum mampu mendongkrak kinerja rupiah, tetapi mampu meredam pelemahan lebih dalam. Jika suku bunga dinaikkan lebih tinggi lagi, ada peluang rupiah bisa kembali menguat, tetapi konsekuensinya pertumbuhan ekonomi akan terhambat, bahkan melambat. Badan Pusat Statistik pada awal pekan lalu mengumumkan realisasi produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2022 tumbuh 5,72%. Rilis tersebut sedikit lebih tinggi dari proyeksi pemerintahan 5,7% dan Bank Indonesia 5,5%. Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 14 institusi juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6%. Pertumbuhan tersebut cukup tinggi. Bahkan jika menghilangkan periode anomali akibat low base effect pada kuartal kedua tahun 2021, pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2022 adalah yang tertinggi sejak kuartal 4 tahun 2012 atau dalam 10 tahun terakhir, di mana ekonomi Indonesia tumbuh 5,87%. Sehari setelahnya, Bank Indonesia melaporkan IKK Oktober sebesar 120,3, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 117,2. IKK menggunakan angka 100 sebagai ambang batas antara zona optimis dan pesimis. Di atasnya, 100 artinya optimis, semakin tinggi tentunya semakin bagus. Saat konsumen semakin optimis, maka belanja bisa mengalami peningkatan yang pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti diketahui, belanja rumah tangga merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Di kuartal 3, kontribusinya lebih dari 50%. Jika dilihat detail, kenaikan IKK ditopang oleh indeks ekonomi saat ini dan indeks ekspektasi konsumen. Keduanya tercatat naik menjadi 112,3 dan 128,2
dari sebelumnya 108,3 dan 126,1. Kenaikan tersebut terbilang tajam, melihat indeks ekspektasi konsumen juga memberikan optimisme ke depannya perekonomian Indonesia masih akan kuat meski dunia terancam mengalami resesi tahun 2023. Dalam beberapa hari terakhir, indeks dolar Amerika Serikat terus merosot dan rupiah pun semakin sukses menguat 3 hari beruntun hingga Rabu kemarin. Merosotnya indeks yang mengukur kekuatan dolar Amerika Serikat tersebut terjadi setelah rilis data tenaga kerja yang menunjukkan pelambatan. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan tingkat pengangguran bulan Oktober naik menjadi 3,7% dari bulan sebelumnya 3,5%. Kenaikan tersebut menguatkan lagi harapan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, akan mengundurkan laju kenaikan suku bunganya. Ekspektasi tersebut sebelumnya muncul setelah beberapa hari pejabat The Fed mengungkapkan keinginan agar laju kenaikan suku bunga dikendurkan agar perekonomian Amerika Serikat tidak merosot tajam. Pada pengumuman kebijakan moneter pekan lalu, The Fed juga memberikan sedikit sinyal jika kedepannya kenaikan suku bunga memungkinkan tidak akan agresif lagi. The Fed menyatakan dalam menentukan kenaikan suku bunga ke depannya akan memperhitungkan beberapa besar kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan. Efeknya terhadap kegiatan ekonomi dan inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan finansial. Melihat data tenaga kerja yang mulai melemah, The Fed kemungkinan akan mulai serius mempertimbangkan pelambatan laju kenaikan suku bunga. Berdasarkan perangkat FedWatch milik CME Group, The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,25% sampai dengan 4,5% pada Desember dengan probabilitas sebesar 56%. Perhatian kini tertuju pada data inflasi Amerika Serikat yang menjadi acuan The Fed dalam menetapkan kebijakan moneter selain data tenaga kerja. Inflasi berdasarkan Consumer Price Index atau CPI akan dirilis. Hasil polling Reuters menunjukkan inflasi Oktober turun menjadi 8% dari bulan sebelumnya 8,2%. Sementara inflasi inti turun menjadi 6,5% dari sebelumnya 6,6%. Jika terrealisasi, inflasi akan turun dalam 5 bulan beruntun. Dan inflasi inti turun untuk pertama kalinya setelah naik 3 bulan beruntun. Rilis data yang lebih rendah dari prediksi tentunya akan menguatkan harapan The Fed akan mengendur dan membuat indeks dolar Amerika Serikat kembali terpuruk.